Dua wajah ahli agama. Buah karya Denny C.A. Ikan melompat di kolam musola. Air tenang bergesek seperti biola. Di beranda, Yayan duduk santai. Sholat asar baru usai. Astaga. Yayan ikut melompat. Surat kabar belum ia lipat, dibacanya lagi berita itu. Yayan kaget, wajahnya lesu. Usia Yayan baru 20-an. Di musola menjadi pimpinan, khususnya soal keuangan. Ia rajin dan jujur, pikiran dan hatinya luhur. Yayan membanggakan efek agama, membuat baik hati manusia. Katanya, Saya sendiri contohnya. Luar dalam. Saya bisa dipercaya. tapi berita itu mengagetkannya. Surat kabar mengulas kisahnya. Apakah tanda dunia mau kiamat? Yayan merenung berat. Di tahun 2012, KPK mengumumkan yang paling korup Departemen Agama. Lebih korup dari lainnya. Tikus merajalela di sana. Kini yang dikorupsi makin berisi. Dicuri juga pengadaan kitab suci. Dicolong juga bisnis naik haji. Astaga. Keluh Yayan pucat pasi. Berita dibaca lebih jauh lagi. Menteri Agama yang suka pakai peci terkena juga kasus korupsi. Kini dipenjara di jeruji besi. Wah. Yayan ngomong sendiri. Kok bisa begini? Segera ia berniat ke rumah Haji Sobari, guru ngaji bijak bestari. Sobari lulusan pesantren, tapi baca bukunya keren. Filsafat, sejarah, dan sastra juga habis dilahapnya. Kiai, Ujar Yayan. ini berita mengganggu pikiran. Bagaimana menurut Kiai? Yayan sodorkan koran. Kiai membaca hingga tuntas. Segala sudut sepertinya ia kupas. Di luar dugaannya, Kiai tidak kaget. Ditaruhnya koran dekat serpet. Ia ngopi dengan santai. Ayo Yan, santap roti berselai. Kiai, kok bisa paling korup Departemen Agama? Pengadaan Quran dikorupsi, ongkos haji dicolongi, Menteri Agama dijeruji. Kok bisa, Kiai? Yan, kamu pernah baca sastra? Dr. Jekyll dan Mr. Hyde punya cerita? Tak pernah, Kiai. Jawab Yayan yang getir. Yang saya baca Gundala Putra Petir.
Dr. Jekyll itu ilmuwan baik hati, menolong orang setiap kali. Mr. Hyde itu penjahat yang ganas. Kelakuannya kacau seperti kulit nanas. Dr. Jekyll dan Mr. Hyde itu orang yang sama. Dr. Jekyll untuk kerja pagi hari, Mr. Hyde untuk meluyur malam hari. Dua wajah tapi satu nyawa. Kepada Dr. Jekyll, penduduk berterima kasih. Kepada Mr. Hyde, penduduk marah sekali. Tak menduga penduduk tak mau Dr. Jekyll dan Mr. Hyde itu satu. Hah? Kok bisa begitu, Pak Kiai? Apakah ini hanya fiksi? Itu hanya simbol jalannya sejarah. Yang punya dua wajah pada satu masa menjadi Dr. Jekyll, pada masa lain berubah Mr. Hyde. Kita semua bisa seperti itu ya. Hati kita punya dua wajah, tak terkecuali para ahli agama ataupun pengikutnya yang setia. Ambil contoh soal agama. Begitu banyak positif sumbangannya, tapi tak kurang brutal kekerasannya. Semua tercatat dalam sejarah. Begitu banyak perdamaian yang dibawa agama. Kelahirannya merevolusi budaya, mensucikan era jahiliyah, membawa manusia kembali ke kita. Namun perang terbesar juga perang agama. Perang salib itu 200 tahun eranya. Di abad 11 sampai 13 berbalas, mati sudah jutaan manusia. Antara Islam dan Kristen, konfliknya itu perang paling lama. Perang Prancis sama brutal. Abad ke-16 yang fatal, antara Protestan dan Katolik, jutaan tewas menghadap Allah. Perang Lebanon tak kalah ngeri. Konflik Islam, Syiah dan Sunni terjadi di abad 20. Nyawa melayang ratusan ribu. Jika ingin lihat manusia paling brutal, lihatlah mereka di perang besar yang frontal. Mereka menjelma raksasa serigala, harimau pemakan semua, namun tetap ingin simbolkan cinta, tetap membawa bendera agama. Yayan mulai kaget terpana. Ini kisah baru untuk telinga. Hidupnya hanya di sekitar musola, hanya merespon. Astaga. Kiai melanjutkan ceramahnya. Dua wajah itu terjadi di semua perkara.
Tak hanya agama dan seputarnya, juga ilmu pengetahuan yang fana. Begitu banyak kemajuan yang ilmu beri. Kita tahu hukum pengatur langit dan bumi. Zaman berbuah teknologi, ubah hidup sangat berarti. Namun banyak kerusakan hulu ke hilir. Ilmu memungkinkan bom nuklir Hiroshima dan Nagasaki dikilir. Kematian tiada tara melintir. Yayan kembali terpana dan hanya bilang, astaga. Dengar baik-baik, Yan. Musola yang tumbuh itu adalah hati kita. Kitab suci yang hidup itu adalah hati kita. Di sana pertarungan abadi antara Dr. Jekyll dan Mr. Hyde, antara baik dan buruk. Agama, ilmu, ideologi, teknologi hanyalah jalan yang wangi. Bisa ditunggangi oleh hati yang jahat, bisa digunakan oleh hati yang sehat. Tak usah kau gugup. Departemen agama paling korup atau menterinya masuk penjara, hatimu kau jaga saja. Itu surgamu juga nerakamu. terpogoh Yayan kembali ke musola. Ia minta Ati menghitung uang anggota. Ati asistennya sejak lama. Ayo Ati, periksa berkali-kali. Ia mulai khawatir. Si Ati tanpa setahunya, jangan-jangan juga korupsi.